beberapa hari ini karena segala apa yang jadi, yang kita peroleh itu semua atas perkenan Tuhan dan berkat Tuhan melimpahi kita. Untuk itu pada kesempatan hari ini mari kita satukan hati, mari kita bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah hari ini. Kita akan berdoa dulu, kita akan menyembah Tuhan karena kudus-kuduslah Tuhan, kiranya Tuhan memberikan segala berkat yang menjadi kekuatan untuk kita agar menjadi ibadah yang berkenan di hadapan-Nya. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Kau yang selalu puji. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu.
percaya hanya padamu. Perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh pujian, penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku masih memiliki keterbatasan Tuhan. Untuk itu kan pada hari ini Tuhan, kami yang hadir di sini Tuhan, dalam keterbatasan, dalam kelemahan roh, kelemahan tubuh kami sebagian yang hadir di sini Tuhan, kami datang memohon kepadamu Tuhan, kami datang memohon belas kasih-Mu, memuji nama-Mu dalam ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu yang menjadi satu kekuatan bagi kami Tuhan. Dan juga ibadah pada hari ini Tuhan, kami tidak lupa juga akan menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu, karena hanya Engkaulah yang sempurna, yang memimpin ibadah ini sehingga dapat berjalan dengan baik, sehingga ibadah ini bukan hanya menjadi ibadah rutinitas semata, tetapi ibadah yang akan membawa dampak bagi kami dari setiap anak-anak-Mu yang hadir di sini, yang akan memulihkan kami, yang akan membawa sukacita untuk kami bawa pulang dari tempat ini. Berkati Tuhan. Sebagai kami tim pelayanan dari ini, secara khusus kami berdoa. Kami juga berdoa dengan peralatan yang kami pakai, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua Kau berkati menjadi puji-pujian yang akan menyukakan hati-Mu Tuhan. Tak lupa kami juga berdoa dengan jemaat kami yang dalam perjalanan, Kau tibakan tempat ini Tuhan dengan selamat. Dan juga saudara kami yang dalam hari ini tidak dapat berhalangan, mungkin karena sakit tubuh ataupun dengan kelemahan yang lain Tuhan. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu, hanya karena Engkau-lah Tuhan yang bisa memberikan semua yang terbaik untuk kami. Kami rindu kami bertemu, berkumpul bersama-sama di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Terima kasih. Masih kuat berdiri untuk memuji Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Mari kita angkat pujian, karena apapun yang kita alami itu semua kemuliaan nama Tuhan. Karena apa yang menjadi kendala untuk kita, Tuhan akan membebaskan kita. Kita angkat pujian yang mengatakan tahun Yobel. Segala sesuatu akan diberikan bagi bangsa. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompatlah bersorangan. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompatlah bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah engkau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun Pembebasan. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu saudara-saudaraku? Masih tetap kuat berdiri? Ya, mari kita nyanyikan pujian lagi yang mengatakan Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama, Di dalam namanya ada keselamatan kekal. di dalam nama siapa? Di dalam namanya ada keselamatan Haleluya. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar semua pujian yang kita pujikan sungguh menyenangkan hati Tuhan dan kita mendapatkan sukacita. Waktu selanjutnya kita akan mengumpulkan korban syukur kita. Kita persiapkan hati kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mohon untuk Ibu Agustina untuk melanjutkan doa persembahan. Amin. Selamat menabur buat Tuhan betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus.
akan menerima taburan firman yang kami perlukan dalam kami menjalani kehidupan ini, untuk kami mengalami pemulihan yang lebih dahsyat lagi Tuhan, sehingga kami bisa Kau ubahkan Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Haleluya. Kita pujikan pujian ini sehingga kita mengarahkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Allah kita. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku, Beriku hari yang baru yang lama telah berlalu. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru yang lama telah berlalu. Pikiranku, firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru yang lama telah berlalu. Rencana-Mu Tuhan, Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, pengharapanku, Kau terbaik bagiku. rencana-Mu Rencana-Mu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kami bersyukur Tuhan buat waktu yang indah, Kau yang terbaik bagi kami Bapa.
Dan pagi hari ini Tuhan kami bersyukur kalau Kau sudah ringankan langkah kami untuk kami boleh ada di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu hadir di tengah-tengah kami Yesus. Dan bila setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan buka hati kami akan buka pikiran kami untuk kami siap ditaburi oleh perkataan firman Tuhan melalui hamba-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan. Kiranya urapan yang dari surga boleh turun atas kami. Bila urapan-Mu Tuhan yang akan memenuhi hati kami sehingga hidup kami boleh berbuah, hidup kami boleh menghasilkan segala sesuatu yang terbaik. Dan kami juga mau melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, seutuhnya waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau yang berkehendak dan Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Amin. Kami berdoa, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Ya, pagi hari ini saya mendapat tugas. Tadi pagi saya datang ya ditugasi untuk saya yang menyampaikan ya, tapi walaupun istilahnya mendadak, tapi saya paling tidak sudah ada beberapa hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku semua. Siap diberkati firman Tuhan? Haleluya. Yang siap diberkati lambaikan tangan dulu. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melanjutkan kembali apa yang pernah saya sampaikan ya, di dalam Matius pasal 5. Ya, memang kita harus belajar pelan-pelan firman Tuhan ini supaya kita mengerti benar ya. Ini yang menjadi tujuan hidup kita, supaya kita ini mempunyai etikanya surga ya, mempunyai etika kerajaan surga. Karena ini yang akan membawa kita ya, sama seperti kalau kita orang Indonesia punya etikanya orang Indonesia, maka kalau kita warga negara surga harus punya etikanya surga. Amin. Ya, khotbah di bukit adalah etika yang harus kita miliki, satu gaya hidup yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, yang Tuhan ajarkan buat kita semua. Dan kita mau belajar ya, kita sudah belajar berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, sudah belajar berbahagialah orang yang berduka cita ya karena akan dihibur. Nah, pagi hari ini kita belajar kelanjutannya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Minta tolong dibacakan Matius pasal 5 ayat yang kelima. Mas Susilo bisa bantu. Matius pasal 5 ayat 5 mulai. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, cukup singkat ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita mendengar kata lemah lembut, apa yang kita pikirkan? Ketika kita tahu apa artinya apa nih orang yang lemah lembut ini, ya, apakah kita langsung berpikir lemah lembut itu adalah seperti apa, lemah gemulai, seperti penari gitu ya? Apa begitu? Oh, kalau lemah lembut itu yang seperti penari itu Pak, yang lemah gemulai, bisa meliuk-liuk itu lemah lembut. Atau jalannya Pak, jalannya lemah gemulai. Apa seperti itu yang kita akan belajar. Kemudian apakah lemah lembut itu satu perasaan yang mudah tersentuh? Kalau lemah lembut itu hati yang mudah tersentuh itu Pak, yang ngomong sedikit sudah sensitif, itu orang yang lemah lembut misalnya. Pengertian kita ya, sebelum kita tahu pengertiannya apa, mungkin kita sempat berpikir seperti itu. Atau lemah lembut itu lemah yang tidak berdaya. Bukan ya, tidak setuju ya. Atau lemah lembut itu bicara tentang gaya bicaranya. Bicaranya lemah lembut, perkataannya lembut sekali.
Kayak orang Solo, orang Jawa. Ji Pak, sampun begitu. Kalau diukur dari cuma gaya bicara, diukur dari cuma perkataannya, yang orang-orang Medan ini bahaya. Orang Medan kalau berkata seperti apa? Tidak bisa kayak orang Jawa ya. Saya tidak bisa menirukan. Betul ya Pak ya? Suruh kayak orang Jawa, jih mbah gitu. Coba. Artinya kalau kita bicara lemah lembut cuma diukur dari satu perkataan, dari gaya bicaranya, ya orang Solo saja yang masuk. Yang orang Medan tidak masuk, yang orang Timur tidak masuk kan gitu. Betul? Ya. Jadi bukan itu Bapak Ibu Saudaraku. Atau mungkin kita sempat berpikir orang yang lemah lembut itu orang yang tidak bisa marah Pak, atau sukar marah Pak, mungkin begitu ya. Jadi kalau ada orang itu dia apa-apa ini meneng wae, tidak bisa marah atau susah untuk marah, sukar marah, ini orang lemah lembut. Apa begitu? Ya mungkin kita berpikir benar juga mungkin gitu ya. Tetapi mari kita juga belajar, ternyata di Alkitab Tuhan Yesus itu juga disebut lemah lembut. Ya coba dibacakan Matius pasal 11 ayat 29. Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Kita akan Matius belajar pelan-pelan. 11 ayat 29. Iya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya. Jadi Yesus sudah menjadikan satu contoh, sudah memberikan dirinya sebagai satu pattern, sebagai pola. Lemah lembut itu seperti Yesus gitu loh ya. Disebutkan ya, karena aku lemah lembut. Jadi kita harus belajar kepada Yesus. Belajarlah kepada Yesus karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tetapi kalau kita cuma bicara orang yang lemah lembut itu tidak bisa marah Pak, yang tidak pernah marah, Tuhan Yesus ternyata pernah marah. Setuju? Kapan Tuhan Yesus marah? Ya, waktu masuk ke bait suci. Tuhan marah ketika di bait Allah ini ternyata di situ disebut sebagai sarang penyamun untuk jualan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pada zaman Perjanjian Lama, orang itu ya, umat Yahudi, umat Israel itu kalau dia datang ke bait suci mempersembahkan sesuatu, bawa korban itu harus bawa binatang. Entah domba, entah kambing, entah lembu, entah burung merpati, burung dara gitu ya. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, tetapi yang menentukan binatang ini layak atau tidak itu imam. Nah, imam-imam pada waktu itu sudah bersekongkol ya, untuk cari keuntungan. Jadi kalau ada orang yang datang ke bait suci kemudian dia bawa korban, dia bawa binatang sembelian, ya dia akan teliti betul. Kalau ada cacat sedikit saja, mungkin kupingnya ndak normal gitu ya, mungkin ya, kupingnya ndak normal, wah ndak layak gitu. Kemudian imam ini akan menyarankan kamu beli di depan, di pelataran itu sudah disediakan hewan-hewan, pedagang-pedagang sudah menyediakan di situ. Tentunya sudah disepakati harganya itu mahal gitu ya. Harganya itu pasti di atas karena ini kan bagi untung imam dengan pedagang. Ada kerjasama di situ. Nah ini yang menjadikan Tuhan marah. Maka Tuhan sebut ini adalah bait, ini adalah tempat doa, bukan sarang penyamun. Tuhan marah, akhirnya bikin untuk ngusir binatang, bikin cambuk ya, untuk ngusir binatang-binatang itu, bangku-bangku dibalikkan begitu, diusir semua pedagang-pedagang. Tuhan marah. Nah kalau
kita ukurannya lemah lembut itu cuma tidak pernah marah, berarti Tuhan tidak berani berkata belajar kepadaku karena aku lemah lembut. Ya, karena Tuhan juga sempat marah. Ada lagi Tuhan marah selain di sini, selain di bait suci. Ketika Tuhan itu dalam satu yang mengajar orang-orang, kemudian ada anak-anak kecil yang mau datang sama Tuhan. Nah, kemudian orang-orang ini menghalang-halangi, tidak boleh, anak kecil tidak boleh datang kepada Tuhan. Nah, Tuhan marah ternyata. Coba Markus pasal 10 ayat 14. Ini 4 Injil ditulis semua, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menulis semua ya. Tuhan marah. Markus pasal 10 ayat 14. Markus 10 ayat yang ke-14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang padaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Ya, ketika Yesus melihat itu, ia marah dan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, ya, jangan menghalang-halangi mereka. Ya, ketika ada anak ini mau datang kepada Tuhan dan dihalang-halangi, Tuhan marah. Disebutkannya jelas, ia marah. Ya mungkin kita coba lihat diri kita. Aku tidak pernah menghalang-halangi Pak anak-anak itu datang kepada Tuhan, anak-anak kecil gitu. Mungkin anak mau sekolah minggu dihalang, tidak pernah Pak, saya tidak pernah menghalang-halangi. Tapi mari kita lihat dalam perspektif yang lebih lebar. Ketika orang itu menjadi penghalang, orang datang kepada Tuhan, Tuhan marah. Maka hidup kita tidak boleh jadi batu sandungan. Amin. Batu sandungan itu menghalangi orang datang kepada Tuhan. Batu sandungan itu menghalangi orang-orang percaya Yesus. Maka Tuhan marah. Maka mari kita lihat hidup kita, ya, jangan sampai kita itu menjadi penghalang orang datang kepada Tuhan. Amin. Kalau sampai kita jadi penghalang orang itu datang kepada Tuhan, Tuhan marah. Kalau Tuhan marah itu urusannya sama Tuhan. Yang marah Tuhan sendiri kok. Urusannya sama Tuhan. Jadi hidup kita itu, maka Tuhan berkata jangan sampai kita tuh jadi batu sandungan. Jangan sampai kita tuh membuat orang itu ya ketika mau datang kepada Tuhan tidak jadi karena hidup kita. Karena kita tidak jadi berkat. Ada lagi contoh, ketika Tuhan satu saat hari Sabat, ada orang yang sakit, kemudian Tuhan bertanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat gitu ya. Orang-orang Farisi ini sudah istilahnya cari celah. Karena kalau hari Sabat itu tidak boleh melakukan apa-apa, ya. Tidak boleh melakukan aktivitas apapun, gitu. Nanti kalau sampai Yesus ini menyembuhkan orang pada hari Sabat, nah ini kita cari cara untuk menangkap, gitu. Tuhan marah juga. Markus pasal 3 ayat 5. Ini sebagai contoh dulu, ya, supaya kita pendahuluan supaya kita ngerti dulu. Markus pasal 3 ayat 5. Markus 3 ayat yang ke-5. Ia berduka karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Jadi pada waktu hari Sabat Tuhan itu mau menyembuhkan orang. Orang-orang Farisi ini sudah ngeceng, sudah pokoknya niteni gitu ya. Sampai disembuhkan, wah ini punya cara untuk menangkap, karena hari Sabat itu tidak boleh digunakan yang lain gitu loh. Padahal itu tidak ada aturannya.
menolong orang. Kan hari Sabat itu ya kalau ada kasihlah sesama itu termasuk hari Sabat. Maka Tuhan berkata ini kamu degil. Ya, ia berduka cita karena kedegilan mereka dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Tuhan itu marah kalau ada orang yang degil hatinya. Degil hati itu apa? Keras. Ya, degil hati itu bahasa aslinya paro. Paro itu tertutupi oleh satu benda yang keras, begitu susah ditekuk, susah dibengkokkan gitu ya. Itu degil. Keras pokoknya. Ya maka bangsa Israel juga disebut bangsa yang degil hati, keras hati. Sudah tahu firman tapi tidak melakukan firman, itu degil. Tidak mau, ya, tidak mau menolak kebenaran, ini orang degil. Jadi kalau kita sampai posisi hidup kita itu jadi orang yang degil, sudah tahu kebenaran dan menolak kebenaran, nah ini Tuhan marah. Karena kedegilan hati kita, maka jangan jadi orang yang degil. Amin. Jadilah penurut-penurut firman. Firman Tuhan berkata apa, lakukan. Kalau sudah tahu itu firman Tuhan satu kebenaran, lakukan kebenaran itu. Jangan sampai kita jadi orang yang degil, yang keras hatinya, tidak mau dinasihati ya dengan firman Tuhan, tidak mau dibentuk lagi. Pokoknya kalau begini ya begini. Nah itu orang degil, keras hatinya. Tuhan marah. Selain Yesus juga ada Musa. Ya, Musa itu juga pernah marah. Padahal Musa ini disebut orang yang lembut hati. Ya. Di dalam Bilangan 12 ayat 3 itu, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ini Tuhan yang berkata, Musa itu orang yang lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di muka bumi. Tetapi Musa juga marah ya, ketika dia bawa bangsa Israel, beberapa kejadian dia sempat marah sama bangsa Israel ya. Salah satu contoh ya, ketika Musa ini dia berpuasa 40 hari ya di Gunung Allah, bangsa Israel yang ditinggal ini kemudian dia membuat patung lembu emas. Ketika turun ya 2 loh batu yang dibawa Musa ini, wah akhirnya Musa marah, itu dilempar, dihancurkan patung lembu emas itu. Jadi kalau ukuran lembut hati, lemah lembut itu cuma tidak pernah marah, berarti bukan. Ya karena Yesus sendiri pernah marah, Musa juga pernah marah. Tetapi kemarahan yang seperti apa gitu ya. Marah kepada sesuatu yang membuat Tuhan marah. Bisa mengerti ya? Marah ya karena itu membuat Tuhan itu marah gitu loh. Marah karena membuat Tuhan itu marah. Jadi kita ya marahnya itu porsinya cuma sampai di situ. Boleh marah kalau itu membuat Tuhan marah. Amin. Kalau membuat Tuhan tidak suka, boleh marah kan gitu artinya. Jadi bukan marah yang membabi buta, bukan marah yang semaunya, bukan marah karena egoisme, tetapi marah karena Tuhan tidak suka. Marah yang seperti itu yang Tuhan izinkan. Jadi lemah lembut bukan cuma tidak pernah marah, tetapi mari kita belajar sesuai dengan konteks aslinya, literatur aslinya ya dalam bahasa Yunani. Lemah lembut itu dari kata praus. Jadi kita memang harus, karena begini, terjemahan yang diterjemahkan kadang-kadang masih begitu jauh. Untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka kita kadang harus melihat konteks aslinya seperti apa.
yang dimaksud lemah lembut itu seperti apa. Minta tolong dibacakan Yakobus 3 ayat 3. Yakobus 3 ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, kuda itu dikasih kekang supaya bisa dikendalikan. Mengendalikan ini loh, praus. Kuda yang baik adalah kuda yang menuruti kehendak penunggangnya, betul? Yang dia seturut apa maunya yang jadi penunggangnya. Sama kayak di sirkus-sirkus itu ya. Ya binatang yang sudah dilatih ya harus yang sirkus yang baik dia harus menuruti apa maunya tuannya kan gitu ya. Suruh lompat-lompat, suruh duduk-duduk kan gitu. Dapat dikendalikan. Ya, jadi lemah lembut itu bicara tentang sesuatu yang tidak liar lagi. Bisa dikendalikan. Itu lemah lembut. Orang yang bisa mengendalikan diri tidak mudah terpancing. Ini orang lemah lembut. Hidupnya tidak lagi liar. Hidupnya itu dikendalikan oleh kekang. Kekangnya apa? Tuhan. Kekangnya apa? Firman. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Sesuai dengan maunya Tuhan kita harus nurut. Ini orang lemah lembut. Bukan berarti lemah lembut itu lemah tidak berdaya, bukan ya. Bukan berarti lemah terus tidak bisa apa-apa, enggak ya. Tuhan Yesus ini kan tadi sebutkan aku ini lemah lembut. Tetapi Tuhan bukan tidak berdaya. Tuhan bukan tidak berkuasa. Ketika dia masuk ke Yerusalem, ya ada pohon-pohon palem yang dihamparkan di jalan itu, kemudian orang hosana bagi dia anak domba Allah. Salah satunya juga apa Tuhan itu berkata, lihatlah anak domba Allah. Saya bacakan dulu di Matius, bentar saya buka ayatnya dulu. Matius pasal yang ke 21 ayat 5 begini, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang masih muda. Jadi lihatlah rajamu datang, ia lemah lembut. Yang namanya raja itu punya kuasa, amin. Yang namanya raja itu punya kekuatan, amin. Punya otoritas. Tetapi waktu itu Yesus tidak pakai otoritas ini. Daud juga pernah begitu ya. Ketika Daud dihina sama Simei ya, dilempar-lempar, dikutuk ya, kemudian ada pegawainya yang biar saya kesana saya matikan, dia anjing mati itu gitu ya. Daud kemudian berkata ndak usah, jangan gitu ya. Tetapi kalau Daud ini mau, karena dia raja, dia bisa suruh utusannya, sudah bunuh aja itu bisa. Tetapi ya Daud ini tidak menggunakan otoritasnya. Yusuf ketika dibuang saudara-saudaranya, kemudian dia berhasil menjadi perdana menteri. Sampai saudara-saudara itu datang. Yang saudara-saudara ini takut. Waduh, jangan-jangan nanti Yusuf ini balas dendam sama kita. Tetapi yang dilakukan Yusuf apa? Yusuf justru tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf berkata ya, Tuhan, kamu merekarkakan yang jahat, tetapi Tuhan merekarkakan untuk kebaikan, untuk memelihara satu bangsa yang besar. Yusuf punya kuasa, punya otoritas untuk balas dendam, tapi tidak dilakukan. Ya.
Jadi orang yang bisa mengendalikan diri, tidak mudah terpancing ya, tidak liar lagi hidupnya, itu yang lemah lembut. Punya kekuatan namun juga punya kemampuan untuk menjinakkan. Punya kuasa tapi punya kuasa juga untuk mengendalikan. Ya, kita ini diberi kemampuan oleh Tuhan. Maka ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi orang-orang yang punya kuasa, ya, punya kekayaan. Itu sebenarnya pemberian Tuhan. Dikasih yang seperti itu. Namun masalahnya ya, apakah kita jadi orang yang lemah lembut? Ya, orang yang sudah dikasih kepercayaan sama Tuhan kalau tidak punya lemah lembut bahaya. Tidak bisa mengendalikan kekuasaannya. Ini yang bahaya. Maka hidupnya jadi semaunya, ya, menindas yang lemah begitu. Perkataannya juga kadang liar, ya, perkataannya membuat orang sakit hati, itu liar, tidak bisa mengendalikan. Ya, maka kita harus, kalau dikasih kapasitas yang besar sama Tuhan, ya kita harus juga bisa bertanggung jawab mengendalikan apa yang Tuhan sudah beri. Amin. Kita bisa marah sama seseorang, tetapi kita bisa mengendalikan kemarahan kita, itu orang lemah lembut. Bisa kontrol hidupnya, itu orang yang lemah lembut. Jadi bukan tanpa kendali. Maka sama seperti kuda tadi dikasih kendali supaya enggak liar lagi. Ya, karena kekuatan itu bahaya kalau tidak bisa dikendalikan. Ya, anak saya ini kan belajar motor, sekarang sekolah sudah pakai motor sendiri. Dia belajar pakai motor yang cc-nya 110. Minta yang Vario, kemarin saya beli sama Mas Rince itu ya. Itu cc-nya berapa Mas? 150? Hah? 225, wah itu cc-nya besar. Ketika dia minta, Pak aku tak pakai yang ini ya, cc-nya akan lebih besar. Saya enggak akan izinkan. Oh enggak boleh, pakai dulu yang cc-nya kecil. Karena saya tahu yang namanya cc itu kekuatan. Dia punya power, kalau enggak bisa mengendalikan bahaya. Amin. Belajar dulu kendalikan yang kecil ini. Nanti kalau yang kecil sudah bisa mengendalikan, naiklah. Dari 110 115 ya. Nanti 120 ya, baru pakai yang besar. Ya karena ini kekuatan, satu power kalau enggak bisa menguasai, enggak bisa mengendalikan, bahaya di jalan. Mengancam gitu loh. Ya, maka kalau kita diberi kapasitas, diberi kemampuan sama Tuhan, diberi kuasa lah istilah sama Tuhan, kendalikan. Ya kita mungkin punya hak untuk maki-maki orang, ya karena orang ini bersalah, mungkin begitu. Tetapi kita mesti punya pengendalian. Ya. Sebenarnya bisa marah, tetapi ketika kita mengendalikan, memilih untuk tidak marah, ini orang lemah lembut. Amin. Bisa kontrol hidupnya. Karena enggak kontrol bahaya. Hitler itu ya, Hitler yang Nazi Jerman ini, ayahnya itu orang Yahudi, tetapi ayahnya ini orang yang beringas. Dia main keras sama ibunya, sama Hitler sendiri. Kekerasan pokoknya. Sampai Hitler ini pendam sakit hati. Pokok suatu saat saya jadi orang berkuasa, mau saya bunuh ayah saya. Saya matikan bangsanya. Orang Yahudi, si ayahnya Hitler ini. Ketika dia dikasih kuasa, jadi orang yang berkuasa, apa yang dia lakukan? Dia bantai orang-orang Yahudi. Dia punya kuasa tapi tidak bisa mengendalikan. Punya kapasitas yang besar tetapi tidak bisa punya pengendalian diri. Ya maka bahaya yang seperti ini. Jadi orang yang kejam. Ya karena satu orang yang berkuasa akhirnya banyak korban karena tidak ada kelemah lembutan, tidak bisa pengendalian diri di situ, tidak ada kendalinya, liar hidupnya masih. Maka Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita suami istri di dalam keluarga harus lemah lembut.
Kalau suaminya sudah mulai agak tinggi nadanya gitu ya, yang istrinya jangan ikut nada tinggi. Amin. Nadanya diimbangi nada rendah saja gitu ya. Kalau suaminya sudah nada tinggi, istrinya nada tinggi, wah ini pasti geger. Iya kan? Harus lemah lembut, punya pengendalian. Nanti nadanya sudah do tinggi, yang sini donya rendah, dadi serasi, ya kan? Oh, dadi api ini malah merdu. Gitu. Yang nada tinggi ini akhirnya nanti pasti ngalah jadi turun gitu loh. Ada kontrol, tidak mudah terpancing di situ. Ya. Yang masih pacaran, yang masih single mau cari pacar mungkin ya. Kalau cari pasangan ya lihat, jangan cuma gantengnya, jangan cuma ya ayunya, jangan cuma cantiknya, jangan cuma kayanya. Ketika masih pacaran lemah lembut atau tidak, dia ada pengendalian atau tidak. Kalau masih pacaran aja suka plak, wah wes ojo diteruske. Iki orang ndak punya pengendalian, ya, gitu loh ya. Kalau masih pacaran aja muni-muni sudah ngomel-ngomel ndak berhenti, lah iki wes ya, ndak punya pengendalian ini. Ojo diteruske. Cari orang yang punya pengendalian dirinya bagus, orang yang lemah lembut. Amin. Jadi orang yang lemah lembut adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, tidak lagi liar, ya, tidak mudah terpancing. Lanjut, mudah-mudahan bisa selesai. Kata praus bahasa Yunani ini selain punya pengendalian juga bicara tentang orang yang memberikan perhatiannya kepada orang lain. Minta tolong bacakan Matius pasal 1 ayat 19. Ini contoh ya. Karena di situ pakai kata lembut. Matius pasal 1 ayat 19. Matius 1 ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya. Tuh. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, itu praus. Tulus hati. Lemah lembut. Jadi Yusuf suaminya Maria, maksudnya bukan Yusuf yang apa yang di Potifar itu ya, bukan ya. Yusuf suaminya Maria masih bertunangan. Ya, ketika Yusuf ini kemudian mengerti si Maria ini ternyata sudah hamil, Yusuf ini kan belum dapat pemberitahuan sebelum itu ya. Dia cuma tahu, wah, iki tunanganku kok tiba-tiba sudah hamil, padahal kan belum apa-apa gitu loh ya. Kok sudah hamil? Pasti marah itu dalam hati, mangkel gitu, merasa dihianati kan gitu ya. Asalnya belum apa-apa kan kok sudah hamil kan gitu. Ini malaikat belum bicara, karena pada waktu Matius 1:19 ini malaikat belum bicara sama Yusuf. Malaikat baru bicara sama Maria, kamu akan mengandung gitu ya. Tetapi Yusuf belum. Ya, karena Yusuf ini orang yang tulus hati, ya dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Maka dia berinisiatif menceraikannya dengan diam, menceraikannya putus diam-diam gitu loh. Tidak mau mencemarkan nama Maria. Coba kalau sekarang ngerti tunangannya hamil, wah viral, ya tahu. Apalagi sekarang zaman media sosial, waduh, semua tahu pasti. Nah iso wis ben cemar sisan, tak elek-elek ini muka umum, kalau bisa kan begitu. Kalau sekarang ya. Tetapi Yusuf ini enggak. Ya, karena dia tulus hati tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, maka dia dengan diam-diam, ya wis lah rapopo, aku tak mundur pelan-pelan.
tidak mau mencemarkan Maria. Di sini Yusuf punya kepedulian dengan orang lain, bukan hanya mementingkan egonya, dirinya sendiri, tetapi dia juga peduli sama orang lain, supaya orang lain jangan sampai buruk, jangan sampai cemar. Tidak memusatkan perhatiannya hanya kepada diri sendiri. Orang yang rendah hati, maka Tuhan berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, tidak sombong. Jangan mempermalukan. Ya karena mungkin karena kita mungkin saking marahnya maki-maki orang gitu, depan orang gitu ya, di muka umum. Ya. Ini orang enggak lemah lembut dalam begini. Jadi orang yang lemah lembut dia tidak cuma berpikir untuk dirinya, juga berpikir untuk orang, meskipun rugi, meskipun dia sebenarnya posisi yang sakit gitu ya. Maka Bapak Ibu jangan suka menceritakan kejelekannya keluarga di depan umum. Amin. Kalau sampai itu mencemarkan nama keluarga kita, itu artinya ya tidak punya lemah lembut. Jangan ceritakan kejelekan suamimu, jangan ceritakan kejelekan istrimu di muka umum. Jadi orang yang peduli, yang tidak hanya memusatkan perhatian kepada dirinya tetapi juga kepada orang lain. Amin. Peduli kepada orang lain. Ya, Abraham itu ketika suatu saat dia sampai di Gerar, ketika perjalanannya Abraham itu ya, sampai di Gerar, raja Gerar namanya Abimelek. Ya karena Abraham ini saking takutnya, si Sarah ini ternyata orang yang cantik gitu loh. Nanti ya kalau sudah sampai sana ngaku, oh kamu itu adikku gitu loh. Ketika ditanya sama Raja Gerar sama Abimelek, ini siapa? Itu adikku. Lah akhirnya kepencut, wong adike ya tak pek kan gitu ya. Adike tak pek, wong ngomongnya adike, akhirnya dibawa si istrinya Abraham ini. Kemudian Tuhan murka, Tuhan tidak suka. Tuhan datangi si Abimelek melalui mimpi, penglihatan. Itu istrinya Abraham. Kembalikan ya, dicegah supaya tidak sampai bercampur begitu ya. Kemudian Tuhan kutuk seluruh istri-istri atau semua perempuan yang ada di istananya Abimelek ini mandul semua, tidak punya anak karena Sarah, karena peristiwa ini. Sampai akhirnya Abimelek ini mengembalikan, kenapa kamu mencelakakan aku? Tadi ditanya katanya adikmu, karena Abraham takut gitu ya. Intinya dia takut kalau dibunuh gitu loh. Kalau tahu ini suaminya pasti nanti dibunuh untuk direbut kan gitu ya. Akhirnya singkat ceritanya ya, istri-istri atau para perempuan yang ada di istananya Abimelek ini ya, yang mandul ini didoakan Abraham. Ya, Abraham berdoa. Ya, berdoanya mungkin versi saya, ya Tuhan berkati istri-istri dari Abimelek ini, ya semua perempuan yang ada di istananya Abimelek berikan keturunan, mungkin begitu versi saya gitu ya. Sampai Tuhan akhirnya jawab, punya keturunan. Padahal Abraham sendiri belum punya keturunan. Abraham itu cuma dijanjini Tuhan, nanti kamu akan punya anak. Nah, dia sendiri belum punya, tapi dia berdoa supaya Abimelek ini dapat keturunan. Ya, itu artinya orang yang tidak hanya memusatkan perhatian kepada dirinya sendiri tetapi juga kepada orang lain. Mungkin hari-hari ini kita sedang sakit gitu ya. Doakan orang yang sakit juga. Nanti kalau dia sembuh, Tuhan bekerja untuk kita. Amin. Mungkin kita sedang kekurangan, doakan mereka yang kekurangan. Walaupun kita sendiri mungkin kekurangan.
ketika Tuhan dengar, maka Tuhan akan bekerja untuk kita. Yang sekarang cari jodoh, doakan mereka yang belum yang belum punya jodoh gitu ya. Nanti dapat jodoh kan gitu. Ya intinya tidak berpusat hanya kepada dirinya sendiri tapi kepada orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain, percaya Tuhan juga bekerja untuk kebaikan kita. Amin. Saya ulang, ketika kita melakukan sesuatu untuk kebaikannya orang lain, maka Tuhan juga akan bekerja untuk kebaikan kita. Contohnya itu, Abraham ini belum punya anak, dia berdoa, ya, doanya dijawab. Akhirnya kan Abraham juga punya anak. Ayub juga begitu kan, ketika Ayub sama sahabat-sahabatnya, Tuhan berkata, kalau bukan Ayub yang berdoa, aku tidak akan dengar doanya. Akhirnya Ayub berdoa, Ayub masih sakit loh waktu itu. Ayub sakit, dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya, sahabatnya pulih, Ayub dipulihkan. Jadi orang yang tidak hanya memusatkan perhatian kepada dirinya sendiri, itu orang yang lemah lembut. Jangan egois. Amin. Jangan egois. Jadi orang yang rendah hati. Lanjut, terakhir lah ya. Kata praus juga berarti mudah dibentuk dan diajar. Yakobus pasal 1 yang ke-21. Yakobus pasal 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan diterimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lemah lembut firman. Jadi lemah lembut itu adalah orang yang mudah dibentuk, mudah diajar. Orang yang paling sulung diajar itu adalah orang yang merasa dirinya benar. Ya, kalau sudah merasa dirinya benar, mau diajari seperti apapun mesti ngeyel. Orang yang susah diajar itu pasti orang yang merasa dirinya benar, merasa dirinya paling tahu, ini pasti paling susah diajar. Orang yang sulit dikasih tahu adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Bikin bingung ini. Orang yang susah dikasih tahu itu orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Taunya dia tahu padahal tidak tahu. Ada berapa tahu tadi? Nanti dapat 100.000 kalau bisa ngitung. Orang yang tidak tahu ya itu. Orang yang sulit dikasih tahu itu orang yang tidak tahu. Ya, kalau dirinya tidak tahu. Taunya dia tahu padahal tidak tahu. Ya, ini loh, susah diajar orang yang begini. Bagaimana diajar? Melalui firman. Saya pernah sampaikan ya, firman itu berkuasa, punya kekuatan untuk mendidik dan mengajar, untuk membentuk orang dalam kebenaran, ya, untuk mengingatkan seseorang, itu firman. Jadi melalui firman yang kita terima, kita itu diajar. Amin. Orang yang lemah lembut akan mendapatkan sesuatu ketika firman Tuhan disampaikan. Katakan amin. Firman apapun, kalau kita punya hati yang lembut, pasti mendapatkan sesuatu. Meskipun firman itu kadang-kadang sakit, meskipun kadang firman itu sesuatu yang tidak nyaman buat kita, tetapi kalau kita punya hati yang lembut, pasti diberkati. Ada sesuatu yang didapat dari firman itu. Ya, maka Bapak Ibu Saudaraku, ya ketika kita terima firman Tuhan, ya, jangan cuma yang bicara berkat kita terima. Kalau firmannya tentang berkat, amin gitu ya. Tapi kalau bicara bertobatlah gitu, wah menang kabeh gitu. Ya. Sesuatu yang menegur, sesuatu yang mendidik harus kita aminkan juga, amin. Itu sehat.
Anak saya itu kalau konsumsi mie seminggu cuma 2 kali ya, maksimal 2 kali. Itu dikasih hari sama mamanya, hari Rebu sama hari Minggu, lain itu ndak boleh gitu ya. Pokoknya cuma hari Rebu sama hari Minggu boleh makan mie gitu ya. Kenapa? Ya karena kita sebagai orang tua harus ngerti mana yang sehat, mana yang kurang sehat. Kalau orang tua yang pengennya enak, ya wis mie bae lah bendino. Ya toh, mie aja ndak apa-apa. Bocah seneng, wong tuane ya seneng. Betul? Iya kan? Bocah ya seneng mangan mie, bocah ki seneng kok. Wong tuane ya seneng, ora repot. Mie dicor gitu aja, gampang 5 menit dadi. Tapi kita berpikir itu sehat atau tidak. Amin. Firman Tuhan kalau mau sehat ya jangan cuma sing enak-enak tok, sing berkat lah Pak, sing berkat lah pokoknya sing bicara berkat, bicara sembuh, bicara kamu akan yang enak-enak tok. Kalau mau sehat ya ono teguran di situ, ono didikan di situ, diajar di situ. Amin. Ini yang sehat. Maka jangan tersinggung Bapak Ibu. Amin. Tidak boleh tersinggung ketika firman disampaikan. Jangan sampai nanti iki mesti nyinggung aku iki firman iki. Paling ono sing ngomong ku karo Pak Budi paling kuwi. Nyinggung mungkin begitu ya. Jangan. Karena yang sehat harus begitu. Ojo mangan mie tok. Kadang-kadang ya mangan sayur gitu loh ya, makan buah gitu. Itu sehat. Kita itu bisa berubah, bisa berbuah, mau diajar Tuhan dengan baik kalau kita itu punya hati yang lemah lembut. Amin. Mau menerima, maka terimalah firman itu dengan lembut. Itu orang lemah lembut. Siap untuk dibentuk, siap untuk diajar, siap untuk dididik, diterima dengan lembut. Itu yang Tuhan mau. Kita cepat ya. Jadi orang yang mudah dibentuk dan diajar ini orang yang lemah lembut. Lah tadi Tuhan berkata, janjinya apa bagi orang yang lemah lembut? Berbahagialah orang yang lemah lembut sebab mereka akan memiliki bumi. Memiliki apa bumi? Nek ngono ya oleh bumi iki Pak. Ya bumi itu bahasa sananya geo. Maka pelajaran anak-anak itu ada geografi ya, ada geologi gitu ya. Nah, itu bicara tentang satu tanah. Ya, maka bumi itu bicara berkat. Berkat jasmani. Yang pertama. Orang yang lemah lembut akan diberkati Tuhan. Jadi tidak usah khawatir dengan hidup kita. Amin. Tuhan pasti memberikan berkat. Memiliki bumi kok. Ada berkat-berkatnya tersendiri. Bangsa Israel kan melalui Abraham mendapat satu janji ke suatu tanah bumi. Tanah apa? Tanah Kanaan. Itu juga diwariskan dalam hidup kita. Kita itu punya Kanaannya sendiri, ada berkat-berkatnya sendiri. Ya tanah Kanaan itu Tuhan bicara berlimpah susu dan madunya. Berkat jasmaninya ada. Tetapi di sisi lain Kanaan itu juga bicara tentang surga. Kanaan itu bayang-bayangnya surga, lambang daripada kerajaan surga. Maka disimpulkan Bapak Ibu Saudaraku ya, saya mau selesai. Segala berkat dari surga yang di atas dan segala berkat yang di bumi di bawah itu bagian orang yang lemah lembut. Amin. Berkat surga, berkat yang di bumi itu bagian kita kalau kita jadi orang yang lemah lembut. Maka pagi hari ini mari kita belajar bersama untuk kita jadi orang yang lemah lembut.
orang yang hidupnya dikendalikan oleh Tuhan. Hidupnya tidak lagi liar, hidupnya itu dikendalikan firman. Orang yang hidupnya itu bukan cuma berpusat kepada dirinya sendiri, tetapi juga kepada orang lain. Orang yang hidupnya itu mudah diajar, mudah dibentuk oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan naikkan satu pujian untuk sebelum kita berdoa. Ada satu pujian mungkin sangat lama sekali, saya pun baru dengerin tadi pagi itu. Mudah-mudahan hafal, ya, mudah-mudahan hafal. Kalau Bapak Ibu bisa bantu saya. supaya kami dibentuk Tuhan, kami dikendalikan oleh Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang yang tidak hanya memusatkan perhatian kepada diri kami sendiri. Lembutkan hati kami Tuhan dengan firman, sehingga kami menjadi bagian orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mewarisi bumi, mendapat berkat-berkat di bumi, mendapat berkat-berkat di surga. Tuhan, kami menyadari kami manusia yang lemah, terbatas. Kami perlu Roh Kudus
yang membentuk hidup kami, melembutkan kami Tuhan, sehingga kami diubahkan menjadi seperti Yesus. Berkati setiap umat-Mu yang sudah menerima firman pagi ini. Firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman ini membentuk kehidupan kami makin sempurna di hadapan Tuhan. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah berikan kekuatan, yang mengalami persoalan beban apapun Tuhan yang menolong. Kami berdoa yang sakit Tuhan, jamah sembuhkan dengan kuasa-Mu. Terus berdoa untuk Bapak Ibu Parto, berdoa untuk Ibu Gini, berdoa untuk Bu Marikamah, berdoa untuk Bu Parti di masa pemulihannya Tuhan. Terus jamah dengan kuasa-Mu, pulihkan dengan sempurna. Kami punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang bertanggung jawab atas kehidupan setiap kami. Yang usia lanjut Tuhan berkati kesehatan, panjang umur, sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Yang sekolah diberkati, hikmat daripada Tuhan, masa depan yang terbaik. Yang merindukan keturunan beri keturunan, mereka yang merindukan pasang hidup beri pasang hidup yang sepadan, mereka yang merindukan pekerjaan buka jalan beri pekerjaan. Ini hidup kami Tuhan, kami hanya bergantung kepada-Mu. Berdoa untuk bangsa kami, berkati bangsa kami, pemimpin bangsa ini Tuhan. Mereka adalah wakil-wakil-Mu dan Engkau yang pegang kendali atas bangsa kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera buat bangsa ini. Terlebih Tuhan menghadapi pemilihan presiden tahun yang akan datang, Tuhan bekerja. Engkau yang memberikan pemimpin yang terbaik untuk bangsa kami. Segala sesuatu yang tidak datang daripada Tuhan kami gagalkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Kehendak Tuhan saja yang jadi. Berdoa untuk kota kami Wonogiri, di Pracimanton sekitarnya di mana kami tinggal, berkati kota kami. Ya Rah, Kau pakai gereja-gereja-Mu untuk menuai jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, cepat, ada beberapa pengumuman yang harus saya sampaikan untuk minggu ini. Jadi Rabu ada jadwal ibadah doa tempat jam 9, hari Kamis nanti komsel keluarga. Di mana ya? Ada yang minta? Di tempat bentar sih, di Mas Dianto ya. Hari Kamis di tempatnya Mas Dianto jam 6:30 sampai setengah selesai, kita ketemu di sana. Kemudian hari Jumat nanti kita yang wacana kemarin ya, hari Jumat itu KKR anak sekolah minggu, namun tempatnya di GBIS Manyaran, tempatnya Mas Indra ya. Saya sudah mendaftarkan yang kemarin sudah di list itu ya, ada 20-an anak plus pendampingnya saya kasih 5. Tapi kalau misalnya nanti mau ikut ya silahkan. Tetapi yang saya daftarkan di sana adalah 20 anak dan 5 pendamping gitu ya. Nanti orang tua yang ora tego gitu ya silahkan ditutke. Tetapi untuk mobil kendaraan ya, kita kemarin menyediakan itu untuk mobilnya kita, mobil saya, kemudian mobilnya Bu Dina, kemudian mobilnya Bu Fani ya, Bu Fran. Ya, ada 3, nanti mungkin siapa lagi ya, Mas Angga mungkin bawa mobil sendiri, atau dan juga siapa itu yang gudang itu ya mungkin bawa mobil sendiri. Jadi saya rasa cukup ya kalau cuma orang-orang 20 plus 5. Nah, kalau ada orang tua yang mau ikut ya nanti silahkan dirembuk bagaimana ya. Berangkatnya nanti jam 2. Jam 2 harus sudah berangkat Bapak Ibu, karena acaranya undangannya jam 3. Ya jam 3 sore. Jadi jam 2 harus sudah kumpul di sini dan kita berangkat bersama-sama nanti bareng-bareng ya ke Manyaran itu, kalau tidak salah sekitar 40 menit ya. 40-45 menit. Di Manyarannya masih ke sana ya, yang Sanggang turun itu. Ya, Sanggang turun arah ke Sukoharjo itu, tengah-tengah di situ. Jadi kemungkinan sekitar 40-45 menit. Kalau kita jam 3 harus sudah berangkat sampai sana, nanti bisa istirahat sebentar gitu ya, untuk bisa mempersiapkan mengikuti acara ya. Itu yang pengumuman untuk anak-anak sekolah minggu. Kemudian
Hari Sabtu nanti ibadah Yud jam 6 sore sampai selesai, dan kita ketemu kembali hari Minggu di tempat ini. Bapak Ibu saya undang kembali untuk bisa hadir. Silakan membawa rekan saudara, anak istri, ya suami, kenalan untuk bisa bergabung, untuk kita bisa bersama-sama beribadah mempermuliakan nama Tuhan. Itu yang boleh saya sampaikan, biar perhatian apa yang sampaikan menjadi perhatian kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan sekali lagi berdoa memohon penyertaan dan berkat-berkat Tuhan. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, sungguh kami bersyukur Kau sudah menyertai rangkaian ibadah kami awal sampai akhir. Tuhan sudah memberkati. Setelah kami beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati kami, maka kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami pulang dari tempat ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami pulang dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami pulang dengan jawaban atas pergumulan kami. Kami pulang dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang susah Tuhan sudah hiburkan, yang mengalami persoalan beban berat Tuhan Engkau sudah jawab persoalan kami. Ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Engkau memberkati rumah tangga setiap kami. Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari angkat tangan, kita tengadahkan wajah, kita terima berkat-berkat yang terbaik daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah setiap berkat-berkat itu, berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat Abraham, Ishak dan Israel menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini, siang hari ini, sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Bapa